Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari surat 1 Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 dan 20, TB 2. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Bila mana hati kita menuduh kita, sebab Allah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, mengerti dan melakukannya setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mengetahui keadaan kita itu anugerah. Karena banyak sekali orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Mengenal dirinya sendiri itu hanya mungkin terjadi kalau kita mengenal Allah kita, pencipta kita, pemelihara hidup kita, dan penebus kita. Pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri sendiri merupakan suatu pengenalan yang sewajarnya dan seharusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen. Namun perlu kita ketahui, kita bisa mengenal diri sendiri karena anugerah Tuhan sendiri, bukan karena usaha kita dan upaya kita. Ada banyak orang berupaya untuk mengenal dirinya dengan berbagai cara, mulai berupaya untuk menanyakan psikolog dan juga psikiater, atau menanyakan para guru, atau menanyakan orang tua dan kolega, dan berbagai cara untuk mengenal dirinya. Ada yang mengenal dirinya sebatas administratif, di mana dilahirkan, kapan lahir, dan bagaimana kondisi tubuhnya, dan sebagainya. Ada yang mengenal diri hanya sebatas fisik, jadi apa yang ada pada dirinya itu ditunjukkan kepada pihak lain. Tetapi juga ada yang mengenal dirinya karena pencapaian-pencapaian, gelarnya, atau jabatannya, atau kesuksesan yang dia sedarai. Ada yang memperkenalkan dirinya dengan segala kepahitan hidupnya, kesusahannya, kesulitannya, lalu orang berempati kepadanya. Hal ini tidak dijelaskan oleh Rasul Yohanes. Yang dimaksud oleh Rasul Yohanes di sini berkaitan dengan hubungan kita secara pribadi dengan Allah sendiri. Kita mengetahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Sesungguhnya kita adalah ciptaan pribadi menurut gambar rupa Allah. Karena kita sudah berdosa, maka kita di hadapan Allah mengalami penghukuman. Namun di dalam kasih karunia dan anugerahnya, baik secara umum kepada banyak orang, terlebih khusus secara spesial bagi kita yang sungguh-sungguh dibenarkan, kita mendapatkan satu privilege, yaitu mengenal kebenaran. Siapakah kebenaran? Dirinya Allah sendiri. Tuhan Yesus menyatakan firman-Nya bahwa Dia adalah kebenaran dan hidup dan jalan itu sendiri. Sehingga kita sebagai orang Kristen menyadari bagian-bagian penting yang perlu kita kenal, yaitu diri kita di dalam kebenaran. Dan ketika kita mengenal kebenaran, kita tahu bahwa kita berasal darinya, bukan karena kita mampu dan dapat diwujudkan melalui usaha kita. Kita dibenarkan karena kasih anugerah di dalam Kristus. Sehingga yang tadinya kita berada di dalam kondisi sudah berdosa, keadaan yang sudah dihukum karena keberdosaan kita sekarang sudah dibenarkan. Dan dari sana kita menyadari bahwa diri kita mengalami pengampunan dan diadopsi sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus. Di dalam keanakan Kristus itulah kita dijadikan anak-anak Allah dan menyapa Allah pencipta langit dan bumi dengan panggilan Bapa di surga. Itulah sebabnya Rasul Yohanes memberikan kepada kita pengertian yang mendalam bahwa saya dan saudara adalah orang-orang Kristen yang berasal dari kebenaran, bukan dari dusta, bukan dari tipu daya si iblis, atau bukan dari kegelapan dan dari para pengikut antikristus itu. Di sini Rasul Yohanes menghimbau kita, kalau kita memang berasal dari kebenaran, maka hati kita juga seharusnya tenang. Ada yang menjelaskan bagian ini penting karena di dalam tinggal tenang terdapat kekuatan. Mengapa perlu ketenangan hati di hadapan Allah? Pertama, kita bisa berpikir lebih jernih, kita bisa mengatur strategi yang baik, dan kita bisa mengerjakan kehendak Tuhan dengan tepat. Dalam keterangan, kita bisa memilih dan memilah yang mana dari kegelapan, yang mana dari nafsu dunia, dan yang mana dari para antikristus. Dengan kita mengetahui dan mengidentifikasi bahwa ini berasal dari kebenaran, bahwa ini berasal dari terang Allah, bahwa yang ini berasal dari kekuatan dari Tuhan, berasal dari kehendak Allah, maka kita bisa melakukan satu hal yang tepat, yang jelas, dan yang benar. Karena itu saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita berasal dari kebenaran, maka kita memiliki ketenangan. Ketenangan itu membuat kekuatan baru. Dalam segala hal, kalau kita sudah gerasak rusuh, kita sudah
terburu-buru atau kita tidak punya rancangan yang strategis dalam menghadapi dunia kegelapan dan nafsu dunia ini, kita bisa terseret jatuh, bahkan kita bisa menjadi orang-orang yang munafik, fanatik. Kita tidak hati-hati. Karena itu saudara, mari di hadapan Tuhan kita menenangkan diri. Nah, kalau kita bisa mampu menenangkan diri, ditariknya kita kepadanya, itu anugerah Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Yohanes di dalam Injil telah memberikan kepada kita bahwa kita orang Kristen adalah hidup dari kasih karunia demi kasih karunia. Bukan kemauan dan kemampuan kita. Kalau kita bisa tenang menghadapi apapun, gelombang dunia yang begitu mencekam dan kengerian yang begitu membuat kita gentar, tetapi karena di hadapan Tuhan kita tenang, hati kita tenang, kita bisa melangkah dengan baik dan benar. Dunia dengan segala isinya akan terus bergejolak, ingin melakukan hal-hal yang memberontak kepada Tuhan. Itu sebabnya dunia dan segala isinya selalu berupaya menarik kita untuk kita gelisah, kita resah, kita tidak tenang. Tetapi di dalam Kristus, dari kebenarannya, kita menikmati ketenangan. Di dalam bagian ini, juga khususnya di ayat 20 dikatakan, bila mana hati kita menuduh kita. Mengapa demikian? Ya, kita punya pengalaman-pengalaman eksistensial kita. Pengalaman-pengalaman yang kita sudah lewati tentunya. Baik pengalaman di masa lalu yang begitu membuat kita pahit hidup, atau begitu mengesankan dan mengenaskan, membuat kita punya pengalaman yang tidak tenang. Kita galau, kita kacau. Kita tahu bahwa itu tersimpan di memori kita. Kadang-kadang kita diingatkan akan satu peristiwa yang membuat kita malu pada diri sendiri. Kok bisa ya seperti ini? Kok bisa ya saya melakukan yang begitu buruk dan begitu jahatnya? Kita kadang-kala diingatkan hal-hal seperti itu. Tetapi Rasul Yohanes mengingatkan kita, itu di dalam memori, itu di dalam hati, itu sudah berlalu. Sekarang kita milik Kristus. Kita memang mungkin masih ingat atau diingatkan oleh berbagai cara di dalam pikiran kita, stimulan-stimulan yang memungkinkan kita mengingat masa lalu yang buruk itu. Namun ingatlah, hari ini saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Karena itu saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita sadari bahwa kita itu menikmati hidup yang baru. Sebab Allah lebih besar daripada hati kita. Ya, Allah lebih besar dari segala sesuatu. Dia tidak terhampiri. Dia hadir di dalam hati kita. Dia berkarya di dalam hidup kita. Apapun pergumulan dan persoalan hidup kita di masa lalu, kegelapan yang pernah kita jalani, bahkan keinginan duniawi yang kita sedang kerjakan, dan hal-hal yang mengikuti pemikiran-pemikiran anti Kristus di masa lalu, kita tinggalkan itu. Kita dengan kekuatan Roh Kudus ditarik dan dibawa kepada sang kebenaran, hidup di dalam kebenaran, dan menikmati kebenaran. Ketahuilah, apapun memori yang saudara dan saya hadapi, itu sudah lewat. Dan kita mau menciptakan memori yang baru, memberikan pada diri kita kepada Tuhan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, mengisi pikiran-pikiran kita dengan kebenaran dan menghidupkan kebenaran di dalam langkah-langkah selanjutnya ke depan sampai kita berjumpa dengan Tuhan, dipanggilnya pulang ke rumah Bapa di surga. Karena itu saudara yang kekasih dalam Kristus, mari sadari kita milik Kristus. Tuhan lebih besar dari apapun dan siapapun. Dia mengalahkan segala sesuatu dan menghidupkan kita sehingga kita sungguh adalah sahabat Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.